Jarang kita disuguhi skill tingkat tinggi para punggawa timnas Indonesia. Tapi malam itu dua pemain timnas menunjukkan kelasnya. Tom Haye dengan tendangan yang kalau kata orang Minang, rancak bana. Dan umpan selevel Luka Modric dari Nathan Joaon yang disambut sundulan pemecah rumah tangga dari Rizky Ridho. Gelora Bung Karno bergetar, penonton di rumah bersuka cita. Dua gol dari The Profesor dan si paling rapi mengantarkan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia pun memperpanjang nafasnya di kualifikasi Piala Dunia dan menjaga asa untuk berangkat ke Amerika pada 2026 mendatang. Omong-omong soal lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berikut ini adalah hal-hal yang wajib kamu ketahui. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Indonesia bukan negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke putaran ketiga sepanjang sejarah, melainkan Thailand. Itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu Thailand yang diasuh mantan pemain Kia Tisuk Sinamuang tampil ngosak-ngasik di putaran kedua. Gajah Perang bahkan menduduki puncak klasemen grup F, padahal di sana ada tim seperti Irak. Sayangnya kedikdayaan Thailand cuma sampai di putaran kedua. Di putaran ketiga si gajah terkena penyakit. Tak satu pun kemenangan diraih. Dalam 10 laga, Thailand cuma meraih 2 kali seri dan 8 kali kalah. Nasib setali 3 uang dialami oleh Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Nguyen lolos setelah menjadi runner-up grup G di bawah Uni Emirat Arab di putaran kedua. Saat itu Vietnam juga satu grup dengan Indonesia. Namun Indonesia yang tak meraih satupun kemenangan berada di posisi paling buncit. Setelah lolos ke putaran ketiga, anak asuh Park Hang-seo mengulangi kegagalan Thailand dengan hanya menjadi juru kunci grup B. Sekali menang, sekali imbang dan 8 kekalahan adalah hasil yang mereka terima. Berkaca dari apa yang dialami Vietnam dan Thailand, negara dari Asia Tenggara tidak pernah bisa berbicara banyak di putaran ketiga. Baik Thailand maupun Vietnam sama-sama menjadi juru kunci. Itu berarti jangankan lolos ke Piala Dunia langsung, lolos ke putaran keempat saja bagi negara Asia Tenggara sangatlah sulit. Ini tentu menjadi alarm buat timnas Indonesia. Bukan berarti pesimis dan meremehkan Jai Itses dan kawan-kawan, hanya saja mencoba bersikap realistis. Tim-tim yang lolos langsung ke Piala Dunia dari putaran ketiga adalah tim-tim yang cukup sering langganan ke Piala Dunia. Mereka adalah Korea Selatan, Jepang, Iran, hingga Arab Saudi. Sementara tim yang akan lolos ke putaran keempat umumnya adalah negara-negara dari Timur Tengah dan Australia. Lalu apakah kita mesti pasrah? Sebagai pecinta timnas Indonesia yang bisa dilakukan hanyalah berdoa dan terus memberi dukungan. Sementara para pemain timnas harus tetap berusaha dan istiqomah di jalan yang benar. Karena istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Selain Indonesia, Palestina juga mencatatkan hal serupa. Di tengah genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza, timnas Palestina mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan otomatis ke Piala Asia 2027. Palestina bergabung di grup I di putaran kedua bersama Australia, Lebanon, dan Bangladesh. Meskipun di laga terakhir digiling Australia 5-0, tapi anak asuh Makram Dabouk tetap lolos ke putaran ketiga. Mereka mengoleksi 8 poin, hasil dari 2 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Di putaran ketiga nanti, Palestina bisa jadi satu grup dengan Indonesia. Jonathan Kantilana dan kolega berada di pot 5 bersama Tiongkok dan Kirgistan. Sementara Indonesia satu pot dengan Korea Utara dan Kuwait di pot 6. Selain Indonesia, kesempatan Thailand untuk lolos ke putaran ketiga juga sejatinya terbuka lebar.
Di laga terakhir, anak asuh Masata Daishi hanya perlu mengalahkan Singapura untuk lolos. Namun syaratnya menang dengan selisih 3 gol atau mencetak minimal 4 gol dengan margin kemenangan 2 gol supaya mengungguli Tiongkok. Tapi Thailand gagal. Gajah Perang cuma bisa menang 3-1. 1 gol Singapura dicetak Ihsan Fandi, hanya menang dengan margin 2 gol, langkah Thailand pun terhenti. Walaupun di tempat lain, gol sematawayang Lee Kang-in memberi kemenangan Korea Selatan atas Tiongkok. Thailand dan Tiongkok memiliki selisih gol yang sama, keduanya juga sama-sama mencetak dan kebobolan 9 gol. Akan tetapi Thailand yang kandas karena kalah head-to-head atas Tiongkok. Di Raja Mangala kalah 2-1, sedangkan saat bertandang ke Shenyang, Supacok Saracat dan kolega cuma meraih 1 poin. Mungkin semua orang sudah tahu akan ada tambahan peserta di Piala Dunia 2026, terutama dari zona Asia. AFC mendapatkan kuota 8,5 negara. Artinya akan ada 8 negara Asia yang tampil di Piala Dunia, sedangkan akan ada 1 negara Asia yang masih harus berjuang melewati playoff untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kualifikasi putaran ketiga sendiri hanya ada di Asia dan zona CONCACAF. Bedanya di putaran ketiga zona CONCACAF hanya diikuti 8 tim, sedangkan di AFC 18. Konfederasi lainnya tidak menggunakan putaran ketiga. Di UEFA misalnya, demi menyeleksi tim yang akan tampil di Piala Dunia, UEFA menerapkan 2 putaran saja, yakni putaran fase grup dan playoff. Khusus playoff didasarkan pada hasil Nation League. Federasi Sepak Bola Afrika, CAF, juga cuma ada 2 putaran untuk menyeleksi tim ke Piala Dunia. Sementara di CONMEBOL hanya punya 1 putaran, ditambah playoff antar konfederasi. Lolosnya Indonesia ke putaran ketiga juga diwarnai dengan rekor-rekor Sinteyong. Ajuzi yang satu ini menjadi pelatih pertama yang bawa Indonesia lolos ke putaran ketiga. Ia juga pelatih pertama yang antarkan Indonesia ke Piala Asia tanpa kualifikasi. Itu juga berarti Sinteyong adalah pelatih pertama yang membawa Indonesia ke Piala Asia secara back-to-back. Berikutnya Sinteyong akan jadi pelatih pertama yang membawa trofi Piala AFF buat Indonesia nih kayaknya. Akan ada 18 tim yang bertarung di putaran ketiga. Indonesia tak bisa lagi berharap berjumpa negara ASEAN. Karena berada di pot lemah, Indonesia malah berpotensi bertemu tim-tim tangguh. Nah, dari 18 tim itu nantinya dibagi menjadi 3 grup, masing-masing berisi 6 tim. Juara dan tempat kedua otomatis melenggang ke Piala Dunia. Sementara yang duduk di peringkat 4 dan 5 akan melaju ke putaran keempat. Drawing baru terselenggara 27 Juni 2024 mendatang. Tapi prediksi banyak bermunculan. Indonesia kemungkinan bakal satu grup dengan Korsel, Jepang, Iran, Arab Saudi maupun negara-negara kuat lainnya. Sudah nggak ada Vietnam, apalagi Kamboja. Jadi optimis lolos ke ronde berikutnya.